Jadi teraturnya semua urusan alam dan kerapiannya adalah bukti adanya Allah. Dan ini adalah bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa Allah mengatur alam semesta ini dan tidak ada sekutu yang sebanding ataupun berseteru dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan demikian di dalam Al-Qur'an, antum bisa melihatnya ya, surah Al-Mu'minun ayat 91. Di sana Allah berkata, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada ilah yang lain beserta dirinya. Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Kalau ada ilah beserta dengan dia, Allah Subhanahu wa taala, masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Coba kita perhatikan itu. Di sana Tuhan yang harus menjadi pencipta sejati hanyalah Allah. Jika ada Tuhan lain dalam kerajaannya, tentu Tuhan itu juga bisa menciptakan dan berbuat. Nah, ketika itu pasti ia tidak akan rela adanya Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya ia mampu mengalahkan temannya atau menguasai sendiri kerajaan serta ketuhanan yang dimilikinya, tentu telah ia lakukan. Nah, apakah ia tidak mampu mengalahkannya? Pasti ia hanya akan mengurus kerajaan miliknya, bagaimana raja-raja di dunia mengurus kerajaannya sendiri-sendiri. Maka terjadilah perpecahan ya, sehingga harus terjadi salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, salah satunya mampu mengalahkan yang lain dan menguasai alam sendirian. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dalam kerajaan dan menciptakan sehingga terjadi pembagian kekuasaan. Yang tiga, kedua-duanya berada dalam kekuasaan seorang raja yang bebas dan yang berhak berbuat apa saja terhadap keduanya. Dan demikian itu, dialah yang menjadi Tuhan yang hak, sedangkan yang lain adalah hambanya. Dan ini faktanya bahwa di alam ini tidak terjadi pembagian kekuasaan dan ketidakberesan. Tidak ada. Nah, hal ini menunjukkan pengaturan adalah salah satu hak Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta raya ini milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang menentangnya. Allah lah raja dari maharaja, yang maha esa dan tidak ada persekutuan. Allah hidup dengan sendirinya, tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan siapapun. Bahkan keimanan kita tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kita lah yang butuh dengan iman kita. Bahkan awalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Andai saja kita beriman kepada Allah, lalu kita berkumpul, semua penduduk dunia berkumpul, jadi manusia pertama diciptakan hingga yang akhir meninggal, begitu juga jin, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita. Begitu sebaliknya, bila kita jahat, semuanya berkumpul dah. Dari awal manusia yang diciptakan sampai yang meninggal dunia akhir nanti dikumpulkan serta para jin-jinnya, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Makanya kita harus yakin ini teraturnya semua urusan dunia, alam dan kerapihan, keindahan di dalamnya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu. Dan semuanya merujuk kepada Allah yang Esa. Dan tidak ada pembagian wilayah dari Allah. Sebagaimana raja-raja di dunia yang membagi wilayah mereka. Di Indonesia, Amerika, China, Korea dan sebagainya. Allah memiliki semua. Allah mempunyai Indonesia, Allah mempunyai Korea, Allah memiliki ya, China dan yang lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Allah raja dari para raja. Allah Subhanahu wa taala suci dan tidak ada yang sebanding. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu.
Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini keyakinan yang keras yang harus kita jaga, tegas dan tidak boleh lemah. Jangan sampai dalam keyakinan terkait usuliyah, yaitu Tuhan, kita ragu. Karena akidah itu qat'i, pasti. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah la ta'addad, tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala wa ahadun, ya, esa, tidak dianakkan, tidak beristri, tidak berkeluarga, dan tidak ada teman, tidak ada sekutu, tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak punya anak, tidak punya istri juga. Nah, Allah itu ahad. Ahad maknanya apa? Tidak ada bilangan setelahnya. Allah itu satu, esa. Maka teraturnya alam dunia raya ini maka milik Allah Subhanahu wa taala.